Hati Mo Yue sangat tidak menyenangkan. Bahkan seorang anak dari 10.000 suku di daerahnya bahkan tidak bisa menghitung semut di matanya. Saat ini, dia hampir tidak bisa menahan amarahnya dan pergi. Namun, Mo Yue juga tahu bahwa meskipun statusnya tidak rendah, ini bukanlah tempat dia bisa kurang ajar. Pada akhirnya, Mo Yue dengan dingin mendengus, melirik pria pribumi yang tampaknya kecanduan kecantikan Phoenix Clan Saintes, dan pergi. Meskipun keputusan tetua keempat tentang angin dan salju agak membingungkan, dia juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bertanya, dan dia hanya bisa menemani Mo Yue untuk pergi keluar. Meskipun para eksekutif Phoenix Clan tidak tahu tentang kedatangan Mo Yue. Bagaimana menyambut, tetapi untuk kaisar yang sama, masih diperlukan beberapa upaya yang dangkal. 1000 Snow Junior Sister, bukankah itu sedikit salah? Setelah penatua keempat menutup pintu kuil, Feng Rou menggelengkan kepalanya, dan dengan cemas berbisik pada angin dan salju. Namun, yang membuat Feng Rou agak terkejut adalah dengan matanya memandang angin. 1000 salju sekarang sepertinya telah kehilangan jiwanya, dan dia tidak memperhatikan apa yang dia katakan barusan, dan mata dari mata itu diam-diam menatap aula besar siluet itu. Warna sedingin es di wajah cantik itu telah lama menghilang, digantikan oleh sentuhan kelembutan yang aneh. Saat aula besar menjadi tenang, siluet ramping yang berdiri diam tidak bergerak. Pada saat ini, dia juga melangkah maju. Di mata waspada Feng Rou, dia berjalan perlahan menuju angin 1000 salju. Cao Cao Chen, jangan kurang ajar. Melihat tindakannya, Feng Rou tenggelam, berteriak dengan dingin. Untuk Cao Cao Chen, sebenarnya, dia masih memiliki kesan yang baik, karena yang terakhir sepertinya menghibur King Yao ketika dia berada di kolam suci. Namun, kesan bagus ini tidak berarti yang terakhir punya modal untuk bertebaran di sini. Namun, yang terakhir sepertinya tidak mendengar minum Feng Rou, dan bahkan dari awal sampai akhir, matanya tidak pernah berpaling dari angin dan salju. Yah, dia sebenarnya anak yang hilang. Melihat penampilan Qin Yichen, mata Feng Rou memancarkan kemarahan. Segera, dia melangkah keluar dan ingin menghentikannya secara paksa. Sua. Namun, Feng Rou belum bertindak, dan dia melihat bayangan indah terbang lewat, dan kemudian terbang langsung ke pelukan yang terakhir, dan suara kegembiraan dan tangisan terdengar di aula besar. Kakak Yichen. Melihat pemandangan ini, tubuh Feng Rou seperti tubuh yang membatu. Dia berada di tempat yang sama, dan ada ketakutan yang tebal di wajahnya. Mendengar suara familiar ini yang telah muncul berkali-kali dalam mimpi, Qin Yichen merasa hatinya meleleh. Dia menarik napas dalam-dalam, mengulurkan lengan tangan, dan mengencangkan pinggang tipis, dengan erat. Dalam pelukan Anda. Setelah terjun ke pelukan Qin Yichen, angin 1000 salju itu seperti seorang gadis kecil, berbaring di bahunya dan terisak pelan. Tangan batu giok tanpa tulang yang lemah bahkan lebih ringan di bagian belakang yang terakhir mengetuk. Sepertinya ingin mencurahkan bertahun-tahun penuh kekhawatiran dan mabuk cinta. Kakak Yichen, apakah dia Qin Yichen? Tanda seru. Melihat kedua orang saling berpelukan untuk waktu yang lama, Feng Rou kembali sadar. Dia melihat siluet ramping dengan cara yang luar biasa. Meskipun sosok yang terakhir mirip dengan Qin Yichen, wajahnya dan temperamennya, ada celah yang sangat besar. Setelah sekian lama, suara angin dan salju yang terisak-isak perlahan melemah, dan pada saat ini, Qin Yichen hanya memperhatikan bahwa, tidak jauh dari sana, ada tatapan aneh Feng Rou yang menatap mereka. 1000 salju, apakah seseorang menonton? Qin Yichen membelai rambut angin 1000 salju dengan penuh kasih, dan berbisik lembut di telinga yang terakhir. Setelah mendengar ini, seekor lalat merah tiba-tiba muncul di wajah cantik angin 1000 salju yang cantik, dan kemudian dia menggigit bibir merahnya dan memukul Qin Yichen dengan pukulan. Kemudian dia keluar dari pelukannya dengan sedikit sentuhan rasa malu. Itu, saudari junior, apakah kamu mengenali orang yang salah? Feng Rou melirik ke atas dan ke bawah Qin Yichen, dan akhirnya berkata pada angin dan salju dengan sedikit kecurigaan. Pemuda di depan saya adalah Cao Cao Chen dari keluarga singa-singa. Apakah angin 1000 harus terlalu merindukan Qin Yichen dan salah mengartikannya sebagai orang favoritnya? Puji. Mendengar Feng Rou untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengatakan sesuatu seperti ini, Feng 1000 Snow tidak bisa menahan tawa. Meskipun berdiri di sampingnya, orang ini, dalam hal penampilan dan temperamen, sangat berbeda dari Qin Yichen. Tetapi kesannya terhadap Qin Yichen telah lama mendarah daging. Bahkan jika yang terakhir mengubah penampilannya tidak peduli bagaimana penampilannya, mampu kenali sekilas. Uhuk-uhuk, gadis Feng Rou, lama tidak bertemu, tidak mudah dikenali di kolam suci, dan aku tidak ingin melihat sesuatu yang aneh. Pada saat ini, Qin Yichen juga terbatuk ringan. Segera, otot-otot di tubuhnya bergerak, namun sesaat, bentuk dan penampilannya kembali ke penampilan aslinya. Kamu, apakah kamu benar-benar Qin Yichen? Tanda seru. Dengan perubahan penampilan yang terakhir, mulut kecil Feng Rou mau tidak mau melebar. Ketika dia melihat wajah yang dikenalnya, suara seruan akhirnya keluar dari mulutnya. Autentik, Qin Yichen mengangguk ke Feng Rou, dengan ringan berkata sambil tersenyum.
Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda menyembunyikan langit dan menyeberang dengan identitas Cao Cao Chen? Atau apakah Anda membunuh orang itu di tengah jalan? Mata Feng Rou penuh keraguan, dan serangkaian pertanyaan keluar dari mulutnya. Ini, aku Cao Cao Chen, dan aku tidak bisa menahannya. Jika saya tidak menyembunyikan identitas saya khawatir saya tidak bisa masuk. Kata Qin Yichen agak tak berdaya, tetapi telapak tangannya tidak bisa menahan tangan giok wanita cantik di sampingnya. Meski gerakannya halus, Feng Rou menyadarinya. Pada saat ini, ada ekspresi canggung di wajahnya. Itu, kamu berbicara denganmu. Aku akan pergi keluar dan membantumu menonton. Kemudian, Feng Rou menutup mulutnya dan terkekeh, meninggalkan tempat ini untuk pasangan yang sudah lama ditunggu-tunggu ini. Saat Feng Rou pergi, keduanya saling memandang dengan kelembutan tak terbatas di mata mereka. Kakak Yichen, kamu akhirnya datang untuk melihat 1000 salju. Dalam angin 1000 salju rendah menangis, mata yang indah. Sekali lagi ada sentuhan warna kristal muncul. Mendengar suara sedih ini, Qin Yichen juga merasakan ujung hidungnya sakit, dan segera mengeluarkan senyuman dari mulutnya, dan membuka tangannya ke yang terakhir. Melihat ini, angin 1000 salju meluap dengan sentuhan kebahagiaan di wajahnya, dan tubuhnya serakah kembali ke pelukan kekasih. Pada saat ini, tampaknya langit dan bumi menjadi sunyi. Mencium aroma yang akrab, Qin Yichen sangat puas. Dia memegang kecantikan di lengannya rata-rat. Jika dia bisa, betapa dia berharap untuk menyerahkan segalanya, begitu saja, memeluk kekasihnya, sampai akhir waktu.